sebab bisa dibius setan. Kamu Kamu mau bius siapa? Alasan apa coba malam-malam berdiri di bawah pohon? Mojok. Pinter Sarah ini ya. Lebih pinter dari lu loh, Jep. Anak IPA soalnya. Oh iya, maaf. Kalau gua anak mak bapak, sorry. Oh iya benar. Anak IPA. Teens On. Hello everyone, welcome to Teens On. Yeay! Hari ini adalah episode yang spesial. Yang pastinya di tempat ini adalah tempat kumpulnya para orang-orang muda yang gaul, rame, yang pastinya receh dong. Yeay! Hari ini gue gak hanya sendirian, gue hari ini ditemani oleh dua sahabat saya, yaitu Sarah dan Jeffrey. Siap Jeffrey, Sarah? Siap, ready. Oke, pertanyaannya, mitos atau fakta? Ya, jika gak sengaja menelan biji jeruk, gak sengaja, jangan sengaja aja. Jika gak sengaja menelan biji jeruk, nanti buahnya tumbuh di kepala. Mitos. 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 Kenapa penjelasannya? Penjelasannya kenapa? Karena gini ya, biji kan sebenarnya butuh tanah ya. Ya. Perut kita kan bukan tanah ya. Oh, Terus iya. kenapa ketelan itu kan masuk perut, kenapa tumbuhnya di kepala gitu? Ya udah pasti mitos banget dong. Oh, oke. Kalau Sarah? Mitos karena ya apa yang udah kita makan kan dicerna oleh tubuh gitu ya. Oke. Jadi jelas pasti nggak bakal tumbuh di atas kepala gitu. Loh, kan bisa aja. Ada air, tunas, tumbuh. Jadi jawabannya adalah mitos. Oke. Tapi bukan karena butuh tanah ya. Menelan biji buah akan keluar pada saat ketika kita BAB. Oke. Pertanyaan kedua. Cewek yang memakan sayap ayam. Sayap ayam. Kenapa cewek gitu? Ya gue juga nggak tahu kenapa jawabannya Oke. cewek gitu ya kan. Kalau cowok kan nggak. Ya gitulah ya. Cowok makan paha ayam berarti? Dada ayam biar. Hush. Oke. Cewek yang memakan sayap ayam bisa jauh dari jodoh. Oke, ini new. Oke. Oke, ini gue baru denger sih. Nah, Baru denger sih mitos ini. atau fakta? Ayo. Mitos. Kenapa mitos? Karena menurut aku nggak masalah gitu makan sayap ayam ya enak aja gitu. Kalau soal jodoh mah Tuhan yang ngatur mah. Oh, ini suci. Ini jawaban anak suci. Jawaban anak suci. Haleluya. Jeffrey, yuk agak belok jawabannya, Jeff. Ayo, Agak Jeff. belok ya? Ayo, Jeff, agak Fakta. belok. Kenapa? Menurut gue ya, menurut gue kan kalau keseringan makan ayam kan lemak ya. Sayap ayam lemak. Jadi lu kalau makin sering ya makin jodohnya makin jauh. Kok main visi? Kok main visi? Jawabannya yang benar adalah mitos. Penjelasannya adalah namun remaja yang hormonnya sedang tak stabil akan jerawatan setelah memakan sayap ayam. Nah, Berarti karena jerawatan ya. iya, Jerawat. tapi bukan jauh dari jodoh. Iya. Kenapa ini mainnya Jodoh ya. jodoh ya? Kan agak sensitif ya. Agak sensitif. Agak sensitif ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Ini pertanyaannya agak aneh ya. Kitanya juga aneh. Kok aneh sih? Iya. Izinkan saya untuk membacakannya. Silakan. Pipis Oke. di rel kereta bisa bikin kesetrum. Oh. Mitos atau Aduh. fakta? Ayo, cepat. Kalau bikin kesetrum nggak tahu ya, tapi kalau ketabrak bisa mungkin. tabrak bisa. Bisa ya? Bisa. Sabila. Ya, sabi. Mitos kalau aku. Kenapa mitos? Karena kalau hanya sekedar kencing gitu, terus keretanya belum lewat kan, pas kereta lewat baru listrik itu ada gitu. Jadi menurut aku mitos. Ya. Pas kereta lewat ada listrik. Gue nggak tahu sih. Gak tahu ya. Gue nggak pernah coba gitu sih. Pernah coba gak? Nggak pernah. Pipis di rel kereta api. Pernah coba gak? Gak pernah. Kalau kamu, boleh gak kamu kesana sekarang, kamu coba, kita lihat, kamu masuk koran atau kamu masuk penjara? Itu dua hal yang berbeda. Gue yakin masuk penjara sih. Oke, masuk penjara. Dia doain lu masuk penjara nih. Mitos. Jeffrey, ayo Jeff,
Lu jangan mikir cobainnya dulu, mikir dulu mitos atau fakta. Tapi jadi penasaran sih. Ya udah Dia ntar abis mau ini cobalah. Dia mau nyobain. Menurut gua mitos sih. Kenapa mitos? Ya karena kan sebenarnya rel kereta api kalau kita ngomongin relnya ya, Iya. itu kan nggak ada aliran listrik sebenarnya. Kecuali udah lewat, ya mungkin ada gaya gesek kan. Fisika lagi nih. Fisika lagi nih. Ada gaya gesek ya mungkin bisa mengakibatkan kesetrum. Mungkin. Gesek. Gak pernah coba juga sih. Gaya gesek. Oke. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah mitos. Kenapa mitos? Karena saat kita pipis, urin itu bakal mulai kepisah-pisah jadi tetesan air. Dan kecil kemungkinannya untuk kesetrum. Kecuali kuncinya nunduk, lengket dengan kereta apinya. Ya, Enggak, pertanyaan gue, lu ngapain pipis di kereta api? tapi lu mau cobain tadi kan? Lu mau cobain kan? Iya. Pertanyaan ngapain? Lu mau cobain juga kan? Penasaran. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Mitos atau fakta? Jangan berdiri di bawah pohon pada malam hari. Sebab bisa dibius setan. Dibius Oh, setan. setan. Dibius setan. Jadi tiba-tiba lu di belakang tancep-cep gitu. Bius. Tidur gitu. Divaksin gitu. Divaksin. Vaksin COVID gitu. Paksa itu namanya ya. Mitos atau fakta? Sarah dan Jeffrey, silakan. Mitos. Mitos. Yes. Kenapa mitos, Sarah? Karena kenapa kita nggak boleh berdiri di bawah pohon saat malam hari? Pohon itu mengeluarkan karbon dioksida. Oke. Nah, jadi itu nggak baik bagi kesehatan pernapasan kita gitu. Kalau menurut Jeffrey gimana? Dibius setan ya. Iya, dibius setan, ditancepin suntik gitu loh. Iya makanya. Dia Atau mah jangan-jangan kamu penasaran. setannya? Gue dari belakang cuk ya. Dia mah malah Kamu mau penasaran. bius siapa? Mau bius dianya gak bisa. Ayo, di ghosting dong. Iya. Oke, lanjut mitos atau Ayo. fakta? Oke. Dasar pancing lo. Mitos sih. Mitos. Kenapa mitos, Jeff? Ya karena alasan apa coba malam-malam berdiri di atas di bawah pohon. Mojok. Mojoknya di pohon banget ya. Nyarinya banget rindang. dia. Nyarinya rindang. Tapi gue lumayan setuju ya sama Sarah ya. Gak boleh. Oh gak boleh? Gak boleh, harus beda harus gitu ya? jawabannya. Iya dong, Oh iya udah. gak adil. Mitos. Alasannya harus beda. Iya. Apa ya? Nah, muter otak lo kan? Iya pokoknya muter ya dia. Iya. Mitos sih menurut gue ya tetap. Iya alasannya, Iya. gue tahu mitos Iya alasannya ya itu gitu. Boleh diterima alasannya sama? Boleh diterima? Boleh lah ya. Boleh diterima? Boleh lah. Cincai lah ya, cincai oke lah. Cincai lah. Nah, jadi jawabannya adalah mitos. Karena pada malam hari tumbuhan mengeluarkan gas karbon dioksida. Bener, gitu ya. Dalam tubuh. Jadi nggak baik gitu loh buat tubuhnya kita. Benar. Pinter Sarah ini ya. Lebih pinter dari lu loh, Jeff. Anak IPA soalnya. Oh iya, maaf. Kalau gue anak mak bapak sorry. Iya bener. Anak IPA. Nah, pertanyaan berikutnya. Makanan favorit tikus adalah keju. Nah, mitos atau fakta? Kalau zaman gua kan nontonnya Tom and Jerry. ya. Nontonnya Kelihatan Tom tuanya ya. Yes, ya. and Jerry. Jangan main umur dong, Pak. Kan kita kan nontonnya sama. Dasar lelaki Sumatera aneh. Oke, mitos atau fakta? Mitos. Oke, kenapa mitos? Ya setahu gue Hah. hewan tikus kan hewan pengerat ya. Oh, Wes, biologi lagi nih. Biologi lagi nih. ini memang penjaga kebun binatang. Iya. Masalah hewan nomor 1. Soalnya dia merah juga. Setahu gua sih hewan pengerat itu makanan utamanya biji-bijian sama buah-buahan. Jadi kalau dibilang makanan favorit tikus itu keju itu kan dari susu ya. Kayaknya sih enggak ya. Jadi mitos. Jawabannya kok pinter sekali ya. Jadi emang tikus kayaknya makan apa coba? Biji-bijian. Biji Biji-bijian, buah-buahan, gitu-gitu. Oke. Karena salah satu hewan pengerat. Kalau Sarah, Mitos. Alasannya karena kebanyakan yang dari yang pengalaman aku lihat gitu ya, dia suka makan kabel. kabel. Makan kabel sepatu gitu ya. Digigitin sampai bolong. Iya. Tapi emang bener. Kabel di rumah biasa digigit.
Bener. Kabel, sepatu. Jadi alasan, jadi itu jawabannya. Iya. Yakin? Kalau aku sih yakin-yakin aja sih. Kabel. Karena Kabel. Mungkin Iya. pelihara tikus kan, terus Aduh. dikasih makan kabel. Oh, gitu ya. abis kan suka ngerogoti kabel. Kabelnya jadi keputus gitu. Bener kan? Bener. Mind bowling. Mind bowling. Mind bowling. Mind bowling. Ini oke. Anda merasakan keanehan kita? Silakan ketik di kolom chat kalau kita tuh aneh. Jawabannya adalah mitos. Yeay. Karena tikus makanya buah-buahan ya Sarah ya, bukan makan kabel. Kalau makan kabel kesetrum, tepar di jalan gitu loh. Nah, jadi apakah dari Sarah dan Jeffrey? Siapa yang menang? Sarah 5 poin, Jeffrey 4 poin. Yeay! Ternyata hidup Sarah, hidup kabel. Hidup kabel. Tikus makan kabel. Astaga, aduh, kenapa dia bisa menang ya? Saya jadi bingung. Kamu bayar tim krunya berapa sih? 50.000 aja. 50.000. Dibayar kabel. Cashback. Dibayar kabel. Pakai kabel. Dibayar pakai kabel. Ternyata mereka pinter-pinter loh. Iya nggak? Pinter ya Sarah ya? Jago sih dia. Jago. Masa sih? Jago sih. Masa sih? Sarah, kamu merasa jago nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena aku ngeliat faktanya sih. Oh. Emang ada gitu. Nah, jadi tadi Jeffrey muji-muji terus nih si Sarah. Beneran dari hati nggak sih? Ya, hati-hati. Masa Sebenarnya sih? serius, gue tulus. Maksudnya dia memang jago kan. Dari intelektual juga oke lah. Gue bukan people pleaser, sorry. Oh, asik. Asik. Beneran tulus ya? Asik ya? Beneran tulus lah. ya? beneran. Ya, asik. Tapi kan bukan. Oh, I see. Ya bener, jangan sampai kita jadi kena efeknya people pleaser ya. Dimana kita yang hanya sekedar mulut doang, tapi di dalam hati kita itu berkata lain. Sakit nanti. Sakit ya, Iya. sakit ya. Nah, mungkin hari ini kita boleh bantu coba cek ya. Kita bantu coba cek ya. Boleh. Kita cek ourselves ya. Yes. Apakah kita itu people pleaser atau enggak. Jadi tanda-tanda people pleaser itu ada beberapa. Yang pertama, merendahkan diri sendiri. Merendahkan diri sendiri. Nah, setiap daripada kita suka nggak sih merendahkan diri kita sendiri? Yang kedua, selalu setuju dengan pendapat orang lain dan mengabaikan pendapat pribadi untuk menghindari perdebatan. Nah, kalau di pribadi gue sendiri sering sih. Nah, kemudian merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Berikutnya, meminta maaf atas hal-hal yang sebenarnya itu tak perlu gitu loh. Yang nggak perlu kita ungkapkan minta maaf gitu loh. Tapi kita minta maaf duluan. Nah, kemudian kita menyalahkan diri sendiri. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Pokoknya walaupun kita benar atau enggak, pokoknya kita yang salah. Tidak memiliki banyak waktu luang untuk diri kita sendiri. Nggak ada waktu me time dan kawan-kawan gitu loh. Sayang dong. Saya. Jangan kelamaan me time. Sayang dong. Jangan kelamaan me time. Nanti jadinya No time. Oke. Berusaha. Nice try, man. Nah, kemudian merasa takut jika ada orang yang marah. Kemudian membutuhkan pujian untuk merasa berharga. Jadi kalau nggak dapat pujian, merasa nggak berharga gitu loh. Tidak pernah mengakui perasaan sendiri, baik itu saat sedih atau marah. Kemudian selalu mau membantu orang lain, tapi sungkan menerima bantuan. Nah, Wah. Sarah mulai senyum-senyum, Jeffrey mulai berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi semua para penonton hari ini, apabila setiap dari kalian semua, dari beberapa poin tersebut, 5 di bawah 5 artinya teman-teman cenderung masuk ke dalam kategori people pleaser. Tapi kalau yang udah sampai dengan 5, Udah pasti. artinya udah pasti. Udah pasti people Teman-teman pleaser. itu adalah people
pleaser gitu loh. Menurut Sarah pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Pernah, malah aku seorang people pleaser dulunya ya. Dulu. Sekarang? Sekarang human pleaser. Iya. Aduh. Bedanya apa? Oh, iya. Kalau gua Iya. animal pleaser gitu ya. Dasar lu. Jangan dong. Lu Animal Planet. Jangan Animal dong, Planet. jangan dong. Gimana Sarah? Sekarang sih juga agak mendingan ya, lebih udah better lah gitu daripada dulu gitu. Kayak kalau dulu aku ngajuin diri aku. Biar Volunteering. saya aja Mengajukan gitu, diri biar gitu. saya aja. Volunteer. Tapi di belakang setelah melakukan itu antar aku ngeluh gitu. Aduh, kenapa tadi aku ngambil gitu? Kenapa kayak jadinya capek kan gitu. Pasti menganggap diri sendiri tuh bodoh gitu ya. Bener gak sih? Kadang juga nyesal sih. Nyesel ya? Anggap diri sendiri kok bodoh banget sih. Ngapain gua ambil gitu? Ih, ngapain gitu? Kalau people pleaser itu memelihara sifat yang membuat kita selalu merasa lebih rendah daripada orang lain gak sih? Gua nggak tahu nih ya. Dari kaliannya tuh gimana? Apakah bener-bener kita merendahkan diri kita sendiri buat orang lain itu bisa happy gitu loh? Sarah gimana, Sarah? Kalau menurut aku, iya, seorang people pleaser itu pasti kayak dia merasa, aku belum bisa nih gitu. Aku nggak bisa, dia aja lah dulu gitu. Kadang suka merendah gitu. Karena dia nganggap dirinya tuh nggak bisa apa-apa, padahal dia punya kompetensi itu gitu. Jep. Kalau gue malah kebalikan dari dia. Gue memandang itu seorang people pleaser ya. Malah sebenarnya adalah seorang yang pintar. I mean secara intelektual. That's why dia dimanfaatin. Suka dimanfaatin gitu. Ngerti nggak? Maksudnya gini loh. Gue gak mungkin suruh orang yang notabene lebih intelektualnya di bawah gue untuk ngerjain tugas gue. Agree gak? Pasti gue Agree. suruh yang intelektualnya lebih tinggi untuk kerjain tugas gue supaya nilai gue bagus. Benar. Gitu. Kalau Emang yang lu ada pengalaman gitu? pernah sih. Oh iya bener, bener. Lu yang jadi people pleaser-nya atau lu yang memanfaatkan orang itu? Gue pernah jadi people pleaser-nya dan gue pernah memanfaatkan. Oke, ini saksi hidupnya. Ini saksi hidupnya. Gua pernah, jujur. Oke. Oh, jadi, I see. Nah, jadi menurut kalian nih, ini ada mitos atau fakta question. Bener gak sih menurut kalian people pleaser itu akan jadi sukses ke depan? Menurut gue mitos sih. Mitos, kenapa? Ya kalau gini lah, seorang people pleaser itu kan sebenarnya always say yes ya. Dia selalu ngomong yes, oke gue kerjain, punya orang gue kerjain gitu. Kapan lu ngerjain bagian lu gitu? Yes, betul. Iya gak sih? Maksudnya gini, ketika lu ngerjain sesuatu yang harusnya bukan bagian lu, apa bedanya lu dengan seorang followers? Ya berarti lu bakal jadi seorang followers setiap harinya sampai selama-lamanya kalau lu menjadi seorang people pleaser. Gak bakal jadi pemimpin ya. Gak bakal jadi pemimpin dan lu menurut gua sih orang kayak gitu susah sukses malah. Ya lu kalau mau sukses ya you have to jump out of that box, ya keluar dari that box. Jangan jadi people pleaser lagi. Do what you ngelakuin apa yang lu suka, ngelakuin apa yang you passionate about. Yes. Bukan yang orang lain suruh lu lakuin gitu. Menurut gua sih gitu ya. Oke. Sarah? Menurut aku sih mitos gitu. Mitos. Mitos. Menurut mereka gimana? Kenapa mitos? Karena seorang people pleaser kalau lama-lama kayak merendahkan diri kan, mereka menganggap diri mereka rendah diri. Ya, dia nggak bisa up gitu. Kecuali ada kecualinya nih. Kecuali. Mereka mau berubah gitu. Jadi kayak mereka melihat bahwa mereka tuh punya kemampuan diri untuk bisa up. Dan di situ mereka bisa ngerubah diri mereka untuk bisa untuk merubah sifat people pleaser mereka tadi. Sehingga mereka tuh bisa jadi seseorang yang mungkin di bidang mereka kuasai. Tapi karena merendah, jadi nganggapnya aduh saya belum bisa apa-apa padahal udah tahu banyak nih gitu. Being original ya. Jadinya nggak bisa memunculkan Talent. potensialnya Benar, itu poten. secara maksimal. Iya. Potensinya secara maksimal. Gitu. Nah, yang kedua nih, mitos atau fakta. People pleaser, yes man, ini gue banget sih. Oke. Atau good girl syndrome. Wah. Akan lebih banyak temennya. Menurut kalian berdua itu bener atau enggak? Agak berat ya. Kalau menurut gua sih mitos. Banyak temen yang memanfaatkan kamu. Gitu. Faktanya adalah akan banyak orang yang semakin memanfaatkan lu, tapi ya belum tentu mereka temen lu. Yes. Gua nganggap lu sebagai teman gua, tapi belum tentu orang yang manfaatin lu
adalah menganggap lu sebagai temannya dia. Setuju. Sakit sih. Sakit sih. Sakitnya di mana? Sakit dia tuh di Sudah. Ntar satu sesi kita dangdut di sini. Kamu aja. I see. Sarah, Mitos. kenapa mitos? Oke, menurut aku ya gitu. Sering kan Jeffy bilang dimanfaatin, bener, kayak dianggap temen karena ada maunya di belakang gitu. Jadi ya sama aja, dia nggak nganggap teman, tetapi lebih kemanfaatin kamunya gitu. Jadi ya janganlah kita jadi people pleaser gitu ya, karena nggak bagus bagi diri kita sendiri gitu. Dan juga itu jadi membuka peluang untuk orang lain memanfaatkan kita. Setuju. Artinya gue nggak boleh jadi yes man lagi. Terus jadi apa? No man. Oke, mulai garing. Enggak. Mulai garing guys. Gua Enggak, appreciate lah. ini gini, apa ya? Gimana? Serius dong, gimana? Menurut aku ya, boleh berkata yes gitu. Oke. Tetapi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri kita. Ya. Jangan semuanya di-yes-kan. Tapi ketika kita sebelum kita mengatakan yes, pikirkan kembali lagi. Kita mampu nggak mengerjakan sesuatu itu, atau kita mampu nggak gitu untuk bisa merealisasikannya, melakukannya gitu. Jangan malah udah say yes ngerasa terbeban. Iya, terus di belakang ngomel kan parah. Jadi sakit sendiri kan. Tadi sakitnya di mana? Di hati. Di mana, Jan? Sakit dia tuh di Sudah. sesi kedua. Oke, keren banget nih. Pertanyaan ketiga. Oh, banyak ya. Banyak dong. Lumayan ya. People pleaser akankah selamanya negatif? Oh, Mitos atau fakta? Tadi kan jadi Jeffrey, Sarah dulu dong. Selamanya negatif gitu ya? Iya, selamanya negatif. Tidak. Menurut aku faktanya tidak. berarti mitos dong. Ya, mitos. Gimana sih? Oke, mitos. Sorry. Mitos. Karena seorang people pleaser bisa berubah. Contohnya aku, gitu. Contohnya aku sendiri yang usah jauh-jauh. Contohnya Self aku. Tapi disclaimer. Karena aku menerima banyak nasihat dari teman aku yang menegur aku. Cuma seorang people pleaser memang butuh orang lain untuk bisa menyadarkannya gitu. Karena seorang people pleaser tuh nggak sadar kalau dia melakukan itu secara ya lurus-lurus saja gitu. Ya. Nah, jadi butuh teman-teman untuk bisa mengingatkan gitu. Kayak aku punya banyak teman ya. Mereka tuh bilang gini, kamu tuh terlalu baik terlalu baik untuk membantu orang terus katanya gitu. Kamu tuh harus kayak ada batasannya gitu. Kadang aku juga mikir, aduh, masa sih aku terlalu baik? Masa aku biasa aja gitu kan? Ya mikirnya begitu. Tapi mereka bilang kamu terlalu baik. Kamu harus membatasi diri kamu. Kalau Sarah kan dibilang terlalu baik oleh temen ya. Iya. Kalau gua Terlalu aneh. Nggak bisa Jeff, kamu terlalu baik buat aku. Itu suara dari mana? Itu suara dari mana? Perasaannya aja kali. Perlu dimusnahkan. Didoakan. Oh, didoakan. Aduh. Ini hamba Tuhan nih. Perlu dijamah dia. Perlu didoakan. Nah, jadi menurut Jeffrey gimana? Selamanya negatif sebenarnya enggak juga ya. Tapi Fakta atau mitos? oh iya benar, mitos dong. Oh, mitos. Mitos. Dia Tapi- mitos atau fakta tadi? Tidak fakta, berarti mitos. 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 Kalian sehati ya hari ini? Kalau selamanya negatif sih enggak ya. Kayak tadi kan udah sempat gua bilang juga di awal. Harus lihat siapa, harus lihat kondisi gitu. Membantu boleh, Yes. jangan jadi budak. Budak apa? Benar. Budak apa? Jangan jadi budak. Benar. Oh iya, oke. Bener. Agree. Karena lu kalau terima semua ya lu apa bedanya dengan budak? Iya kan? Iya, benar. Ya membantu itu so good ya, baik banget. Malah kita kan diajarin ya, diajarin untuk berbuat baik kan. Kita membantu, cuma harus bisa membatasi gitu. Jadi kalau sama yang negatif ya enggak. Cuman kan untuk masyarakat ya, kalau dibilang seorang people pleaser itu pasti negatif. Yes. Tapi menurut gua enggak selamanya. Berarti people pleaser punya peluang lah ya kok untuk bisa up lagi gitu, bisa jadi pemimpin. People pleaser bisa untuk ya intentionnya apa dulu gitu Benar. ya. Bener ya? Benar. Conditional Intentionnya apa? Intentionnya apa? Apakah kita memang mau untuk membantu orang lain atau kita hanya mau untuk sekedar dicintai gitu? Karena Iya, benar. karena sebenarnya people pleaser itu kan ada beberapa tipe juga ya. Dia Yes. nge-pleasing orang supaya dapat perhatian. Iya. Benar. Atau mungkin supaya dapat temen. Korban bully itu juga kadang kan dia ngelakuin apa yang orang mau supaya dia dapat temen, supaya gak dibully lagi tuh. Iya. Supaya kan
banyak orang yang menerima feedback lagi dengan melakukan hal-hal yang seperti pleasing orang gitu. Tapi malahan kita jadi kayak apa ya? Sulit untuk mengenali perasaan kita sendiri gitu loh. Agree. Iya. Bener gak? Agree. Menurut Jeffrey gimana? Kadang. Agree. Kadang kok, karena aku Kadang. ya mantan ya kan, Malah- mantan oh, people pleaser. Malah membohongi diri sendiri menurut gue. Iya, cenderung begitu sih. Gimana? Coba Kayak- cerita lebih dalam lagi. Kayak misalnya nih ya, kita ambil contoh paling gampang deh, kerja kelompok. Oh, kerja kelompok, lu jadi kerja atau kelompoknya? Gua jadi Kelompok. kerjanya. Lu kerjanya. Nah, kalau kerja kelompok itu gue selalu yang kerja. Iya. Biasanya Sombong. orang rajin. Oh ya, orang rajin. Oh, siap. IPK gue gak apa. Sombong. Stop. Ya emang bener kayak kadang kan kerja kayak dari kerja kelompok aja ya. Siap. Kita sering banget, ya udah deh gue yang kerjain. Gitu. Sometimes kita ngerjain tapi kita gak enjoy. Kita Sambil ngedumel gitu. Gue yang kerja, lu pada ngumpul gitu. Tinggal dapat nilai Ngobrol, gitu main ya. gitar ya. Gue sendirian main laptop kerjain. Gue nggak cantumin nama lu. Tapi ujungnya cantumin juga. Gitu. Kalau Sarah, Kalau aku mantannya nih. Mantannya nih. kadang seperti itu. Kayak oke lah aku yang ngerjain gitu ya sesuatunya gitu, mengajukan diri, padahal di belakang itu udah menangis-nangis, darah-darah gitu. udah kayak aduh gimana ya, pengen marah tapi nggak bisa gitu loh kok, ngerti nggak sih? Marah tapi nggak bisa, ya kurang lebih ngerti lah. Ngerti lah ya. Karena saya kalau marah tuh ya marah aja. Ini loh korbannya si Jeffrey, benar nggak Jeff? Benar nggak nih? Bener gak Jeff? Pernah sih ya, pernah. Pernah. Tuh kan? Pernah ya ada Korban. satu event gitu. Iya. Jadi gue bantuin satu event lah gitu. Gak usah dibilang lah ya eventnya weh. Kayak gue tahu. Oke. Jadi kan gue sebagai salah satu penanggung jawab sih. Gue diberikan tugas lah gitu ya. Kan? Iya. Sebenarnya dari jauh-jauh hari itu udah ngomongin. Jadi butuhnya ini, butuhnya itu, butuhnya apa. Tapi pas hari H untuk persiapannya nih, kan butuh syuting segala macam. Gak ada gitu. Apa yang gue minta itu bener-bener gak ada dan akhirnya gue sendiri yang kerja lapangan gitu, ngerti sih? Gue yang keliling sana sini, cari-cari barangnya sana sini. Terus yang parahnya adalah ketika ada kesalahan yang bukan gue yang lakuin, gue yang disalahin gitu. Terus siapa yang minta maaf? Ya gue juga. Kesel gak? Sejujurnya kesel. Gue lumayan kesel sama orang-orang, maksudnya orang-orang tim gue ya. Karena kan come on lah, gue pengen kerja sama gitu loh. Tapi gak bisa diajak kerja sama. Akhirnya ya mau gak mau gue ya nurunin ego sih sebenarnya. Nurunin ego dan gue gak mau ada keributan aja gitu. Cinta damai ya, cinta Gak damai. cinta. Kalau sebenarnya pengen ributin. Cuman kalah nggak jumlah cinta pasti. damai dong berarti. Coba kalah jumlah, Pak. Daripada dikeroyok mending saya Iya, kabur. Mending kabur, udah diem aja gitu. Dan sampai sekarang ya memang masih ada yang ngomongin sih emang. Gue tahu ya, kayak beberapa orang masih ngomongin, oh Jeffrey ini gini. Cuma ya nggak Garis terlalu oke lah ya. mikirin lagi lah. Gitu. Yuk kita sama-sama tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita bukan hidup untuk orang lain. Ya, Ya. betul. Bener ya? Agree. Bener. Kita bukan hidup untuk orang lain, tetapi kita hidup itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama tetangga kita. Ya, Agree. tunjukkan kebaikan kita kalau kita memang sungguh-sungguh. Ya, Yap. kemudian berlatih menempatkan diri, belajar menetapkan batasannya kita. Ya. Yes, Jangan betul. kurangi kebaikan kita kalau kita True. memang kita merasa baik. Yes. Tetapi tingkatkan hikmat kita, kebaikan kita itu mau diposisikan di tempat yang mana. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi kita lakukan semuanya kebaikan apapun yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Thank you so much untuk Jeffrey dan Sarah. Berikan tepuk tangannya dulu dong. Thank you Jeffrey and Sarah. Boleh tambahin satu kalimat gak? Yes, apa Boleh ya? nih? Kayak Boleh dong. dari Kolose 2 ya tadi ya? Kolose 2. Tiga. Kolose 3 ya 23 tadi ya? Ya sorry sih. Kolose 3 ya 23 tadi kan bilang kerjain semuanya buat Tuhan bukan untuk manusia kan. Ya kalimat doang sih, kalimat penutup ya. Jadilah seorang God pleaser. Yeay. Jangan menjadi seorang people pleaser. Mantap. Wih, cakep gak? Tos dulu. Oi. Oke, teman-teman, be the God pleaser, Yeah. not a man pleaser. True. Yes. Yeah. So, stay tuned and see you guys next week di Teens Out. Bye.